Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja ya lanjut pelajaran akikah kita pada hari ini, yaitu tentang wakaf. Nah, kemarin kita udah belajar 4 ciri-ciri yang bisa kita jadikan wakaf, atau kita bisa berhenti pada saat mengaji dan atau membaca Al-Quran dan berhenti di tengah. Tapi ada aturan-aturannya. Maka dari itu kita kemarin udah belajar 4 cara wakaf. Yang pertama kemarin apabila berupa sukun. Nah, kalau misalnya berupa sukun itu bisa berhenti dan tidak ada perubahan pembacaan, jadi tetap. Kaifa sutihat. Nah, dia kan di situ tak sukun, berarti tetap. Itu kalau misalnya dia sukun belakangnya. Terus yang kedua, jika belakangnya itu ada kasro, ada fathah atau domatain, maka dibacanya itu gimana? Dibaca seperti ketemu sukun. Jadi kayak ibaratkan dia tuh sukun walaupun di situ tandanya fathah atau kasro atau domatain dan segala macam. Bacanya contohnya di sini. Iza waqoba. Nah, di sini kan iza waqoba yang contoh pertama. Dibacanya iza waqob. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga kemarin itu apabila ketemu dengan tak marbutoh. Nah, itu dibacanya seperti ha. Contohnya kayak alal afidati. Nah, dibacanya alal afidah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya mau wakaf atau berhenti. Terus kemudian yang keempat, apabila berupa huruf dahuli huruf mati. Terus ada lagi huruf belakangnya, maka yang huruf terakhir itu dibaca setengahnya. Tapi tidak dibaca full. Kayak misalnya Lailatul Qadri. Kalau dibaca full kan ri-nya tuh dibaca. Tapi kalau setengahnya Lailatul Qadr. Nah, r-nya ada tapi enggak Qadri. Itu ya. Oke. Kita lanjut untuk ciri-ciri yang kelima, yaitu apabila akhir kata atau kalimat berupa huruf yang didahului mat atau mat lain sebelum huruf akhir terdapat 3 huruf hijaiyah, alif, ya sukun, dan waw sukun. Maka dibaca dengan mematikan huruf yang terakhir itu dengan memanjangkan matnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Seperti mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu biasanya ada di akhir ayat biasanya. Terus yang ini min jaufin. Nah, bacanya kan min astagfirullah. Min khaufin. Jadi bacanya min khauf. Nah, gitu ya. Agak dipanjangkan karena di situ ada namanya waw sukun. Ada waw sukunnya. Jadi agak dibaca panjang. Ini yang selanjutnya was-soifa. Dibacanya was-soif. Nah, agak panjang. Terus yang contoh ke terakhir yang halaman 87. Ilmal yaqini. Dibacanya ilmal yaqin. Nah, gitu ya. Terus yang keenam. Apabila akhir kalimat itu huruf yang berharokat fathatain yang di atas 2, fathah tegak, fathah bertemu alif, maka dibaca dengan membunyikan menjadi fathah yang dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi mat iwat. Nih, contohnya tawaban. Nah, di situ kan bacanya tulisannya tawaban, tapi dibacanya kok berhenti tawaba. Nah, gitu ya. Terus qalila, di situ kan tulisannya qalilan. Terus jam'an, dibacanya jam'a, ya. Oke, terus yang ketujuh itu adalah apabila akhir kalimat itu adalah waw sukun didahului harokat dhammah atau ya sukun dahului harokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya azri, ahli, dihayati, qauli, yasta'nisu, ibadi. Nah, gitu ya, nggak terlalu panjang. Biasa saja, 1 alif atau 2 harokat. Terus, apa saja sih tanda-tanda wakaf di Al-Quran? Nah, di Al-Quran itu ada beberapa tanda wakaf.
Nah, lihat yang contoh yang satu itu, tanda wakaf yang satu. Nah, itu buat tuh. Bacanya gini. Fa'adhallu nas-sabila. Nah, harus berhenti. Itu ya. Itu harus berhenti. Namanya wakaf lazim. Terus yang ini yang dua ini wakaf lazim dua-duanya. Terus yang ini wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Nah, itu harus berhenti juga karena termasuk ke wakaf lazim. Terus yang ketiga wakaf mutlak. Nah, wakaf mutlak tuh kayak yang to. Nah, itu di atas biasanya ada. Nah, itu lebih baik berhenti. Kalau kayak gitu lebih baik berhenti. Maliki yaumiddin. Nah, itu berhenti karena ada tanda wakafnya di situ. Terus mad jaiz, nah jim kayak huruf jim atau ja. Nah, tuh. Wakaf jaiz boleh berhenti, boleh terus. Tapi kalau misalnya berhenti enggak apa-apa. Kalau misalnya memang enggak kuat. Karena tidak boleh mencuri nafas jika saat membaca Al-Quran. Maka dari itu harus tahu tanda-tanda berhenti di tengah-tengah seperti apa. Ini contohnya. Fazadahumullahu maradha. Nah, itu kan berhenti. Dan tadi sama seperti tadi kalau misalnya fathatain ada alifnya, maka dibacanya kayak seperti fathah atau tidak ada dua garis di situ. Bacanya satu garis saja. Kan di situ fazadahumullahu maradon. Nah, kayak gitu kan tulisannya, tapi bacanya fazadahumullahu maradha. Nah, terus ada wakaf mujawwad. Ini jarang temui, tapi nggak usah belajar ya. Boleh berhenti, tapi lebih baik disambung dengan kata berikutnya. Terus langsung saja yang ke-8 itu la waqfa fihi atau waksol. Nah, waksol ini larangan berhenti. Jadi kalau misalnya ada lam di situ tidak boleh berhenti kecuali jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkan wakaf secara mutlak dan kecuali pada akhir ayat. Nah, kalau di akhir ayat nggak apa-apa berhenti karena di situ kan ada bulat-bulat itu biasanya. Nah, wakaf jaiz, setelah wakaf lazim itu harus berhenti. Terus ada wakaf mu'anaqah. Nah, ini yang 9, ini dipilih salah satunya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Boleh berhenti pada satu kata yang ada di tanda tersebut. Terus kemudian ada qaf. Yang qaf di atas itu illa alaihil waqfu. Nah, itu dikatakan di sini boleh berhenti. Yang qaf itu boleh berhenti di situ. Kalau misalnya ketemu tanda waqaf seperti itu. Nanti kalau lebih lanjutnya Ustaz screenshot saja ya biar kalian tidak pusing. Terus ada wakaf mustahab waslah atau al-waslu aula. Disambung lebih utama kayak huruf so dianya. Nah, kalau bisa di situ kalau misalnya tanda wakaf di atas, di ayat di atas itu biasanya bacaannya ada, itu boleh lebih baik lanjut aja. Tapi kalau nggak kuat boleh berhenti, tapi nanti diulang lagi. Cari tanda pengulangan atau kata pengulangan yang tidak mengubah makna dari ayat tersebut. Terus ada qaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama yang kayak gini itu yang 12 dan sebagainya, ini masih banyak. Nah, ini yang sering nih sakta. Nah, sakta itu tanpa berhenti sejenak tanda berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas, sakta. Jadi boleh berhenti sebentar tapi tidak boleh mengambil nafas. Beda dengan wakaf yang lain. Kalau wakaf yang lain berhenti tapi boleh mengambil nafas. Kalau sakta berhenti saja tidak mengambil nafas. Contohnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, sakta itu berhenti tapi tidak mengambil nafas dan hanya sebentar saja, ya. Nah, oke, mungkin sekian dari Ustadz. Ini saja materinya. Nanti untuk tanda wakafnya Ustadz beri screenshot saja biar kalian mudah untuk mengingatnya dan mencatatnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.